Kembali lagi di Kabimor, Moroga, Less of Me. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik dan sehat semua, ya kan? Sehat, kuat, ceria. Kadian. Tapi ya aku sama teman-teman aku tuh udah ini pengen banget tahu pelayanan. Cuman tuh ya aku sama teman-teman aku tuh nggak bisa nyanyi. Terus juga nggak bisa, ya pokoknya nggak bisa kayak gitulah kayak teman-teman yang tiap hari Minggu ada di YouTube itu loh, nggak bisa. Tahu nggak Kak Selin? Kita melayani Tuhan bisa setiap hari loh. Hah? Setiap hari? Gimana caranya Kak? Iya, dengan menolong teman-teman di sekitar kita. Oh gitu, jadi kalau kita berbuat baik sama menolong teman-teman yang ada di sekitar kita, kita juga udah melayani Tuhan. Betul. Kayak sekarang nih, kita kan mau ibadah nih. Itu juga sama melayani Tuhan. Hah? Gimana Kak caranya? Kita ibadah sambil melayani Tuhan. Ya kita dengan sungguh-sungguh beribadahnya. Oh, jadi buat adik-adik semua yang lagi di rumah juga bisa bisa melayani Tuhan dengan cara beribadah dengan sungguh-sungguh Kak. Betul. Oh gitu. Ya udah deh Kak, kita mulai aja Kak ibadahnya. Ayo adik-adik, udah siap kan kita beribadah? Yuk Kadian ajak kita semua berdoa. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama lewat streaming ini ya Bapak. Engkau sertai kami, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Sebentar lagi kami akan memuji, menyembah-Mu. Kami serahkan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Ayo Kak Dian, kita langsung mulai aja. Iya, Kak Dian juga gak sabar. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri yuk. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sebab Tuhan Yesus kita baik ya Salinnya. Hebat. Yuk adik-adik semua ikutan nyanyi lagi ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik.
Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeay, Tuhan Yesus baik. padamu,
Nah, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan kan? Waktunya kita akan dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau berdoa ya. Ayo Kak Selin. Ya adik-adik, kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami sudah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau yang berikan kami hikmat, berikan kami kemampuan untuk dapat menerima firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ada kue nih. Iya, nanti kita makan bareng-bareng ya. Aduh. Hei kalian anak kecil, bawa apa itu? Kue, Kak. Sini, buat aku aja. Tapi ini punya adik-adik aku, Kak. Ah udah, tinggal beli lagi aja gampang. Sini. Jangan, Kak. Ah, kue kesukaanku nih, mantap. Makan Wah. Dek, tolong Dek. Tuh kan jatuh loh. Dek, tolong kakak Dek. Tuh, keceran. Iya, nakal sih kakaknya. Dek, tolong kakak Dek. Udah yuk, jangan deket-deket. Kakak takut, yuk pergi aja yuk. Itu kasihan. Yaudah, Sasa aja yang tolongin. Aku gak mau takut. Dek, tolong kakak Dek. Ini adek minumnya. Gak usah buat kakak aja. Oh yaudah adek, makasih. Adek, teman-temannya pada kemana? Teman-temannya udah pergi. Udah Oh. ditinggal. Oh ya udah, sini kakak anterin pulang ke rumah. Yuk. Ya. Mami, Aduh, sampai kaget. itu Sasa. Kenapa Sasa? Itu apa tuh? Tadi di sana ada kakak besar banget, kayak gue lihat. Terus nakal. Terus itu apa tuh? Kue Sasa diambil. Lah, Terus kakaknya jatuh. Sasanya malah nolongin, disuruh pulang nggak mau. Sasanya di mana? Masih di sana. Ya ampun, kenapa kamu tinggalin Sasa di sana? Ya udah, yuk kita ke sana samperin. Rumahnya di sini, Dek. Iya. Tante, Ya, permisi. Ini mau nganterin Sasa. oh, Maaf juga ya Tante, tadi saya udah ganggu Sasa sama yang lainnya. Tung, di situ ada Sasa. Kalau gak ada Sasa, makasih ya Sasa. Keberanianmu bisa jadi menyelamatkan kakak. Maaf juga ya, Sa, dan yang lainnya. Sama-sama. Ya udah Tante, saya pamit. Mau main lagi di sana. ya udah. Sasa, kok kamu berani sih sama kakak yang besar tadi? Iya sih.
Kakak sama Feve aja takut. Kok Sasa berani? Soalnya aku ingat cerita tentang Daud dan Goliat. Daud bisa nyalakan Goliat. Hebat. Mami percaya Sasa berani karena Sasa ingat ceritanya Daud dan Goliat. Daud dengan berani mengalahkan Goliat, menolong orang-orang Israel. Sama seperti kita juga. Kita harus percaya kepada Tuhan dan berani menolong sesama. Berani menjadi terang supaya nama Tuhan juga dipermuliakan. Gitu anak-anak. Iya, Miss. Iya, Miss. Shalom, halo adik-adik semua, adik-adik Kabimor yang diberkati Tuhan. Kita akan kembali belajar firman Tuhan untuk hari ini ya adik-adik ya. Adik-adik, untuk bulan ini kita akan belajar tentang melayani Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya artinya melayani Tuhan itu apa sih? Wah, hebat, pasti ada yang bisa jawab nih. Nah, Kak Yuyun jawab saja deh. Arti melayani Tuhan adalah mentaati, melakukan, dan mengasihi Tuhan. Ya, Kak Yuyun ulang ya. Melayani Tuhan itu artinya mentaati, melakukan firman Tuhan, dan mengasihi Tuhan. Nah, kita mau belajar nih supaya adik-adik semua bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Caranya bagaimana ya? Apakah kalau kita melayani Tuhan itu harus pelayanan di gereja, misalnya jadi usher, atau harus pintar bermain musik, atau bernyanyi dengan suara yang indah? Apakah harus seperti itu? Nah, adik-adik, tidak ya. Kalau adik-adik punya talenta untuk seperti tadi tuh, pintar bermain musik, atau pintar, wah suaranya bagus, atau adik-adik bisa melakukan main drama misalnya ya, itu bagus sekali. Kita bisa menyalurkan talenta yang kita punya dengan melayani Tuhan. Tapi melayani Tuhan juga bisa kita lakukan setiap hari loh. Iya, setiap hari. Caranya bagaimana? Caranya adalah tadi tuh sudah kita belajar ya, bagaimana kita mentaati firman Tuhan, bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Nah, kita melayani Tuhan juga dengan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga dengan apa yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Orang-orang bisa lihat tuh bagaimana Tuhan itu baik, bagaimana Tuhan itu setia, ya, bagaimana Tuhan itu selalu menolong dengan apa? Dengan apa yang kita lakukan kepada sesama kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, ya. Nah, contoh hari ini firman Tuhan tentang Daud. Wah, Dedek pasti sudah tahu ya, sudah kenal ya tentang Daud ya. Ya, kita belajar bagaimana Daud menjadi pelayan Tuhan. Ya, nah Dedek pasti sudah tahu nih. Kak Yuyun percaya Dedek kalau Kak Yuyun bilang Daud, pasti Dedek langsung ting. Daud dengan siapa ya yang paling terkenal musuhnya? Iya betul, Daud dan Goliat. Nah, kita akan belajar bagaimana Daud mengalahkan bangsa Filistin, yaitu Goliat. Ya, nah, adik-adik, kita belajar dulu nih. Bangsa Israel, ya, bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Bangsa yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, ya. Nah, lalu ada juga bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Nah, saat itu bangsa Filistin menyerang bangsa Israel. Bangsa Israel dipimpin oleh rajanya, yaitu Raja Saul. Iya betul, Raja Saul. Adik-adik, kita sudah punya 3 karakter nih. Ya, 1, Daud, anak yang mengasihi Tuhan.
Ya, lalu 2, Raja Saul. Nah, Raja Saul adalah raja pertama bangsa Israel. Dia dipilih juga oleh Tuhan. Ya, tapi apa yang terjadi ketika dia menghadapi situasi? Dia diserang oleh bangsa Filistin yang dipimpin oleh, coba tebak siapa? Iya, betul, Goliat sang raksasa. Wah, betul sekali. Ketika Goliat tampil untuk mengalahkan bangsa Israel, dia dengan senjatanya yang besar, dengan badannya yang besar, dengan kemampuannya berperang, dia berteriak-teriak menghina bangsa Israel. Semua bangsa Israel, semua tentara-tentara Raja Saulnya sendiri, semua takut. Bersembunyi adik-adik. Bersembunyi, tidak ada yang berani tampil melawan Goliat. Wah, setiap hari Goliat tampil mengejek, menghina bangsa Israel dan juga menghina Tuhan yang bangsa Israel sembah. Nah, sampai suatu hari Daud datang ke tempat pertempuran itu. Nah, Daud datang adik-adik karena dia disuruh oleh papahnya, ayahnya ya, untuk melihat, untuk membawa makanan-makanan. Karena saat itu kakak-kakak Daud menjadi tentara bangsa Israel. Ya, nah Daud itu taat adik-adik. Dia taat kepada perintah ayahnya. Dia suruh pergi, dia lakukan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Datang ke pertempuran itu, ya, membawa bahan-bahan makanan untuk kakaknya. Tapi ketika dia sampai di pertempuran itu, yang dia lihat apa? Semua tentara, kakak-kakaknya, bahkan Raja Saul sendiri, mereka sedang bersembunyi, mereka sedang ketakutan. Dan Daud juga melihat bagaimana Goliat sang raksasa bangsa Filistin itu tampil dengan suara yang menggelegar, menghina Tuhan dan menghina bangsa Israel. Nah, adik-adik, saat itu ketika Daud mendengar apa yang dikatakan Goliat, dalam hatinya timbul bergejolak adik-adik. Dia merasa benar bahwa orang ini tidak mengenal Tuhan, tapi dia menghina Tuhan. Lalu dia lihat tidak ada satupun tentara bangsa Israel yang berani melawan Goliat. Nah, saat itu adik-adik, Daud timbul di dalam hatinya bahwa dia harus melayani Tuhan. Dia harus berani tampil untuk mengalahkan si Goliat ini. Dan itu yang dia lakukan adik-adik. Kakak-kakaknya marah loh adik-adik. Dia bilang, dia marahin, kamu ya kesini mau bermain-main. Tapi Daud berkata apa? Tidak, aku kemari karena aku percaya Tuhan akan menolong aku. Aku akan tampil mengalahkan si raksasa itu. Katanya seperti itu adik-adik. Bahkan Raja Saul pun ragu-ragu. Benar enggak nih kamu bisa mengalahkan? Dikasih bajunya aja. Baju biasa, bukan baju perang. Daud bukan tentara. Kok kamu berani katanya? Daud berkata apa? Iya, aku berani karena aku percaya bahwa Tuhan akan menolong aku. Karena aku sudah tahu, aku sudah mengalami setiap saat Tuhan selalu menolong aku ketika aku dalam kesusahan, ketika aku dalam situasi yang buruk, Tuhan selalu menolong aku. Saat ini aku juga percaya Tuhan akan menolong aku. Itu yang Daud katakan adik-adik. Sehingga dengan berani dia masuk ke pertempuran itu. Dia datang, dia menghadapi Goliat. Adik-adik tahu ya, Goliat senjatanya besar sekali, dengan pedang, dengan tameng perisai yang besar. Daud tidak membawa pedang adik-adik. Dia hanya membawa tongkat gembalanya dan juga ketapel. Ya. Dan dia ambil 5 batu dari sungai. Itu senjatanya. Sampai Goliat ngecek juga. Kamu datang ke sini bawa tongkat, emang aku anjing apa? Itu yang Goliat katakan adik-adik. Tapi Daud berkata apa?
kamu datang dengan pedang, katanya gitu. Tapi aku datang dengan nama Tuhan. Saat ini aku akan mengalahkan kamu. Itu yang Daud katakan adik-adik, dan benar adik-adik. Ketika Daud melakukan apa yang harus dia lakukan dengan percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, dia kerjakan apa yang dia bisa lakukan, yaitu dia pakai itu ketepelnya tuh melawan Goliat. Dan benar adik-adik, dengan pertolongan Tuhan, dengan keberanian Daud, dengan kemampuan Daud, Goliat bisa dikalahkan. Goliat terkena ketepel dan jatuh. Mati adik-adik, Goliat dikalahkan. Saat itu bangsa Israel yang tadinya takut, yang tadinya merasa putus asa, merasa nggak bisa apa-apa. Nah, di situ ketika dia lihat bagaimana Tuhan memberikan kemampuan, kemenangan kepada Daud dan Goliat kalah. Mereka yang tadinya takut jadi berani adik-adik. Mereka balik kembali menyerang dan akhirnya bangsa Filistin bisa dikalahkan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita bisa belajar tuh bagaimana kita melayani Tuhan. Nah, kalau sekarang kan kita nggak melawan musuh seperti itu kan ya adik-adik ya. Wah, ayo pukul-pukul. Nggak seperti itu. Tapi bagaimana kita melayani Tuhan? Nah, sama tuh. Tadi kita juga sudah lihat dramanya ya adik-adik ya. Bagaimana sih kita melayani Tuhan? Kadang-kadang ada hal-hal yang membuat kita ragu-ragu untuk melakukan sesuatu. Walaupun kita tahu bahwa sesuatu itu benar ya. Kalau contoh tadi tuh untuk menolong. Tapi kok takut ya. Tapi orang ini nggak menyenangkan. Tapi orang ini nanti aku kalau ini bagaimana ya. Wah, banyak pemikiran-pemikiran mungkin yang membuat kita ragu-ragu untuk melakukan sesuatu yang benar. Hal-hal yang benar ya kan. Nah, saat ini kita belajar seperti Daud. Satu, kita percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu selalu siap menolong kita. Tuhan mampu menolong kita. Tuhan mampu menjaga kita. Ya. Nah, lalu setelah kita percaya nih kepada Tuhan, Tuhan menjaga kita. Tuhan menolong kita. Yang kedua, ayo mulai melakukan, mulai bertindak untuk melayani Tuhan. Ya, dengan cara apa tadi? Lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Misalnya di rumah kamu bisa menolong, lihat, wah berantakan nih, mamanya masih repot nih. Kamu bisa apa? Kamu bisa membantu. Ayo bantu mamanya. Atau mungkin lihat temannya lagi kesulitan. Nah, apa yang bisa kamu lakukan? Kalau kamu masih belum tahu, Kayun percaya Roh Tuhan yang ada di dalam kita, kebenaran firman yang ada baca akan menolong kita untuk kita nih tahu nih. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menolong seseorang? Tuhan pasti akan menolong kita sehingga kita bisa melakukan itu. Kita bisa melayani Tuhan dengan menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, nah itu adik-adik. Ya, sekarang kita baca aja yuk pesan firman Tuhan untuk bulan ini ya. Kita akan baca sama-sama pesan firman Tuhannya ada di Matius 5 ayat 16. Yuk kita baca sama-sama yuk. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk kita ulang lagi ya. Matius 5 ayat 16. Firman Tuhan demikian berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, nah adik-adik, kita belajar sedikit ya. Hendaklah terangmu bercahaya, maksudnya apa ya? Nah, maksudnya adalah terang Tuhan yang ada di dalam kita nih. Kasih Tuhan yang kita terima nih, yang kita miliki nih, terpancar di dalam kehidupan kita setiap hari. Kebaikan Tuhan itu terpancar dari kehidupan kita setiap hari. Caranya dengan bagaimana? Dengan kita percaya kepada Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Hidup kita berikan buat Tuhan. Kita hanya melakukan apa yang kita tahu bahwa itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, nah itu terang kita bercahaya. Lalu kita melakukan perbuatan baik sehingga orang itu melihat tuh. Lalu
Waktu orang lihat, ini baik ya, wah benar ya, kalau anak Tuhan itu ini yang dia lakukan. Nah, kamu bisa menjadi contoh. Sehingga dari hidup kita dengan apa yang kita lakukan ini, perbuatan-perbuatan baik ini, orang memuji Tuhan. Wah benar, Tuhan itu baik. Ya, Tuhan itu penuh dengan kasih. Tuhan itu Maha Penolong. Dengan apa? Dengan kamu yang menolong orang-orang yang ada di sekitar kamu. Seperti itu, adik-adik ya. Nah, jadi yuk kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan setiap hari. Ya, anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan setiap hari. Ya, 2 poin yang harus kita ingat untuk saat ini. Yang pertama adalah percaya bahwa Tuhan itu baik dan setia. Dia akan selalu menolong kita. Yang kedua, siap selalu melayani Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi penolong untuk orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk minggu ini pesan firman Tuhan yang Kak Yun bagikan buat adik-adik semua. Yuk kita belajar menjadi anak-anak Tuhan yang memancarkan terang Tuhan, melayani Tuhan dengan kasih yang Tuhan berikan, yang kita terima di dalam kehidupan kita. Siap menjadi pelayan Tuhan? Siap dong. Yuk kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan dengan kasih-Mu yang besar, dengan kebaikan-Mu, dengan kemahakuasaan-Mu, Engkau yang akan memampukan kami Tuhan, untuk kami bisa menjadi pelayan-pelayan-Mu dengan kami menjadi penolong. Kami melakukan hal-hal yang baik setiap hari kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong berikan kami hati yang bersih, berikan kami hati yang selalu taat dan setia kepadamu Tuhan, sehingga hidup kami benar-benar boleh menjadi terang untuk orang-orang di sekitar kami. Dan biar Tuhan, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan yang bekerja dan terus menyempurnakan kehidupan setiap kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah berkat-Mu, kasih karunia-Mu melimpah atas setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke adik-adik, ingat ya, siap menjadi pelayan Tuhan? Pasti siap dong. Yuk kita lakukan perbuatan-perbuatan baik setiap hari untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke? Sampai jumpa. Nah adik-adik, keren banget kan ceritanya? Pasti menarik kan? Iya Kak, seru lagi ceritanya tadi. Terus tadi Kak Selin dapat pesan apa dari cerita tadi? Kalau aku dapetnya gini Kak dia. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan sanggup selalu menolong kita di segala situasi. Amin. Dan kita bisa melayani Tuhan dengan menolong sesama Kak Selin. Iya Kak, sama seperti Daud. Dia melayani Tuhan dengan cara menolong bangsa Israel mengalahkan Goliat. Betul itu. Kalian juga ya, jangan lupa melayani Tuhan dengan menolong sesama, dengan teman-teman di sekitar kalian. Oke? Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu ya ibadah Kabimor hari ini. Nah, buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, caranya ada di sini ya. Nah, sampai di situ dulu ya adik-adik, sampai ketemu lagi minggu depan. Kabimor, More of God, Less of Me. Dadah!